Gue kira perasaan gue udah selesai. Udah dikubur bareng waktu, bareng luka yang lama, gak gue sentuh lagi. Tapi sore itu, pas gue buka pintu ruang meeting dan lihat dia duduk di ujung meja, gue tahu ada yang belum kelar. Zahra, kenalin, ini Adrian. Dia project lead dari kantor klien. Gue senyum seadanya. Dia juga. Tapi di balik tatapan mata itu, kita saling ngerti. Saling pura-pura tidak ada apa-apa. Kami mantan. Putus 3 tahun lalu. Dulu kami pacaran 2 tahun. Semua baik sampai gue nemu chat dia sama cewek lain. Lama, intens, dan jelas bukan cuma teman biasa. Pas gue tanya, dia cuma bisa diem. Akhirnya gue putusin buat ninggalin dia. Sekarang, yang bikin nyesek, dia udah tunangan sama cewek itu. Sekarang, kami harus kerja bareng selama 3 bulan. Di awal, semua profesional, formal. Hanya bahas kerjaan. Tapi, makin hari, obrolan mulai geser. Dari data presentasi ke lagu lama. Dari update klien ke masih suka kopi pahit loh. Gue ketawa. Lo masih insomnia kalau minum kopi malam. Dia senyum. Banget. Lembur jadi rutinitas. Di kantor yang makin sepi tiap malam, hanya kita yang tersisa. Kadang, dia duduk di seberang gue sambil cerita soal klien yang rese. Kadang gue curhat soal bos yang perfeksionis. Tapi obrolan kecil itu malah bikin semuanya terasa dekat lagi. Satu malam, hujan turun deras. Klien batal datang. Dan kita tinggal berdua di ruangan kecil yang remang karena lampu sebagian udah dimatikan. Dia lagi lihat laptop. Gue berdiri di jendela, liatin air turun deras banget di luar. Lo inget enggak? Katanya sambil mendekat. Hujan terakhir kita yang lo marah gara-gara gue lupa bawa payung. Gue senyum. Lo bawa mobil tapi nolak jemput. Alasannya biar gue belajar mandiri. Dia ketawa pelan. Lo masih dendam. Kami saling tatap. Diam. Gue bisa rasain degup jantung gue sendiri. Tangannya pelan nyentuh tangan gue. Dan entah kenapa, kali ini gue gak tarik. Gak nolak. Malam itu, setelah dia antar gue pulang dan hujan belum juga reda, dia ikut naik ke apartemen. Baju gue basah, katanya. Gue kasih handuk, kaos, dan celana training. Dia duduk di sofa, gue bikin teh panas, hening, tapi hangat. Setelah teh tinggal setengah, dia lihat gue lama-lama. Gue kangen, Zah. Tapi gue tahu kita gak bisa balik ke dulu. Gue tatap dia balik. Lo tunangan, Yon. Dia angguk. Gue juga bingung kenapa masih nyari lo di orang lain. Dan entah karena sendirian terlalu lama. Atau karena kita berdua masih nyimpan luka yang sama. Malam itu kita terlalu dekat. Dia menarik gue pelan ke arah tubuhnya. Lidahnya menyusup pelan, membangkitkan getaran halus yang memenuhi ruang di antara kami. Ia bermain dengan ujung lidahnya,
berputar-putar kecil, kemudian menggigit perlahan tanpa menyakitkan, memberikan sensasi berbeda yang membuat napasnya semakin berat. Tanganku perlahan menggapai, jari-jari mulai menyusuri batang dengan sentuhan halus dan penuh perhatian. Mengelus dari pangkal hingga ke ujung, mengikuti setiap lekuk dengan gerakan yang lembut, seakan mengukir kenangan yang sudah lama hilang. Dia kemudian mulai meraba tubuhku dengan lebih penuh perhatian. Jari-jarinya menelusuri lekuk pinggang, meremas perlahan kedua bulatan, sementara tangan satunya mendukung punggung bawah, menariknya lebih erat. Dorongan tubuh kami mulai seirama, pelan tapi pasti. Rintihan semakin nyata, suara halus terdengar semakin sering saat jari-jarinya mulai bermain di tulang rusuk, mengeksplorasi dengan penuh keingintahuan. Dia membalas dengan sentuhan lidah yang berani menyusuri garis leher dan belahan, memberi sensasi hangat yang membuatnya semakin terpikat. Gerakan kami saling mengisi. Tangan yang memegang pinggul mulai memberi tekanan ringan, dorongan kecil yang membangkitkan gairah. Setiap kali tubuhnya mendorong, terasa ada desahan panjang yang keluar, tanda kenikmatan yang mereka bagi. Waktu di sofa itu seolah berhenti. Hanya ada sentuhan, nafas yang memburu, dan rintihan hangat yang mengisi ruangan. Dia bisik, "Lo bikin gue nyaman." Gue gak jawab. Gue cuma peluk dia lebih erat. Dan sebelum kami berpisah malam itu, gue sadar. Ini cuma semalam, bukan masa depan. Besoknya, kami tetap masuk kerja. Tapi beda. Tatapan kita saling menghindar. Dia jadi lebih banyak diam, dan gue pura-pura sibuk di depan layar. Beberapa hari setelahnya, dia gak lagi antar gue pulang. Gak ada lembur bareng. Gak ada chat receh soal kopi atau hujan. Dan anehnya, gue malah lega. Karena kalau dilanjutin, gue pasti makin susah lepas. Tapi semesta suka main-main. Hari itu, kami lagi rushing mau ke side project. Tiba-tiba dia maki pelan, "Ah sial, laptop gue ketinggalan di rumah." Kantor cuma 5 menit dari apartemennya. Jadi gue ikut naik sebentar. Gak nyangka, pas masuk, suasananya masih sama. Sofa biru itu masih di tempat yang sama. Lukisan abstrak di lorong juga masih miring kayak dulu. Gue sempat tinggal di sini waktu kita masih pacaran. Gue ambil dulu di kamar, katanya. Gue diam, berdiri di dekat meja makan kecil tempat kita dulu sering sarapan bareng. Tiba-tiba semuanya muncul lagi. Tawa, tangis, dan sepi. Gue duduk, narik napas. Dia keluar kamar, lihat gue, lalu tanpa banyak kata, dia duduk di samping gue. "Ini salah, ya," katanya pelan. "Banget," gue jawab. Tapi kali ini, kita gak tahan. Kita saling cium lagi. Aku ditariknya dengan tegas, tak memberi waktu untuk ragu. Dorongan-dorongan itu datang cepat dan kuat.
seolah ingin menyalurkan semua hasrat yang tertahan. Jari-jarinya mencengkeram pinggang erat, menahan agar gue tetap di tempatnya. Rintihan mulai pecah dari bibir, suara yang mengisyaratkan kenikmatan yang mendalam, meski ada sedikit kekasaran dalam sentuhan itu. Lidahnya berkelana, menjelajah bibir dan leher, meninggalkan jejak hangat yang membakar kulit. Gerakan masuk dan keluar terus berulang, ritme yang tak terhenti. Setiap dorongan membuat tubuh bergetar, memadu dalam harmoni yang liar, tapi penuh kendali. Meski kasar, sentuhan itu tetap terasa penuh perhatian. Zahra pun menyerah pada dorongan kuat itu dengan sepenuh hati. Terus, bisiknya singkat, napasnya berat, tapi penuh semangat. Kita gak ngomong banyak setelahnya. Hanya duduk berdua di lantai kamar, bersandar ke dinding, mata saling terpejam. Dia bilang, kalau lo minta gue batal nikah, gue bakal batalin. Gue hanya jawab, tapi gue gak minta. Malam, sebelum proyek kelar, dia ngajak gue ke rooftop gedung. Kalau waktu bisa diputar, lo mau gak kita coba lagi? Tanyanya pelan. Gue diem. Lama, dia terusin. Gue tahu jawabannya, cuma pengen denger dari lo. Enggak, karena kita jatuh cinta versi yang dulu, bukan yang sekarang. Dia senyum tipis. Mungkin pahit, tapi bisa nerima. Kita turun bareng. Enggak ada pelukan, enggak ada genggaman tangan. Cuman langkah pelan dan diam yang cukup nyakitin. Tapi jujur, itu kali pertama gue ngerasa bener-bener selesai. Gue lihat dia dari kejauhan. Naik mobilnya, pergi. Enggak ada janji ketemu, enggak ada pesan terakhir. Tapi kali ini gue enggak nangis. Kadang yang kita rindukan itu bukan orangnya, tapi versi diri kita saat bersama dia. Dan versi itu udah selesai sebelum kamu pulang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe supaya Mimin makin semangat buat upload cerita seru berikutnya. Kalau kamu punya pengalaman menarik, jangan ragu cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi cerita berikutnya.